ini hanya mengantar sampai bandar. Amin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurrat a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahu 'azim. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Fatahillah. Betul? Betul. Mana Ketua DKM? Nah, saya nyontek dulu namanya. Namanya siapa ya? Ustaz Ridwan. Ya Allah, nama-nama orang mulia. Amin. Bapak Ustaz Muhammad Ridwan. Jenggotnya ini. Jenggotnya ini. Wajahnya sih kayaknya kita 11-12. Tapi Ustaz Ridwan yang ke-13. Ketawanya senang bener gitu. Ya saya muliakan juga ada Bapak Haji Sukanda. Mana Bapak Haji? Orang Bandung. Rumah ada mama. Cuma itu doang. Kan banyak ceramah orang Jakarta. Lahir besar di Jakarta, tapi istri saya orang Banten. Kalau orang Bandung bahasa Sundanya halus-halus. Abdi. Kalau orang Banten Rangkas Bitung. Daerah namanya Petir. Daerah PPKW. Wis. Itu istri saya turunan Jawa. Saya kalau ngomong sama saya, kalau orang Bandung kan enak Abdi. Iya. Kalau istri saya siap. Ya, ada yang orang Banten? Banyak. Dari mana Pak? Banten Banten Pak? nih. Mana? Bitung Banten Kurang. Oh, bukan Rangkas. Oh, itu. Rangkas Simargal. So, berarti kita masih saudara ya. Bersama Banten yang saling menjaga. Dan yang saya hormati sebagai ya, Bapak Haji Iwan Setiawan. Ini guru saya, ustadz saya. Beliau Pak Sukanda Haji adalah ketua DKM di Tambun. Ya, kita doakan Pak Iwan sehat selalu. Amin. Oke, saya ini nggak mau ceramah, mau bagi-bagi duit. Siapa yang mau duit? Kalau ngomong duit ngantuk gila. Oke, saya mau ngobrol aja. Nggak mau ceramah, karena bisa jadi yang di depan saya lebih mulia daripada saya. Bisa jadi bapak yang duduk di sini di bawah lebih mulia di mata Allah dibandingkan saya. Jadi jangan pernah mengatakan saya menjadi orang soleh. Allah masih menutupi aib kita. Allah itu maha baik. Seandainya aib kita dibuka, bisa jadi tidak ada yang mau bersahabat dengan kita, tidak ada yang mau berteman. Makanya kalau lihat aib saudara kita Muslim, jangan buka, jangan bongkar. Sekarang zaman pembongkaran aib. Cerai sama suaminya diundang Deddy Corbuzier podcast. Aib suaminya habis diceritain. Sekarang kemarin ada lagi yang diblokir WA-nya sama bapaknya, diundang lagi Deddy Corbuzier. Ini si Deddy memang tukang bongkar. Padahal kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib, mingkem tutup mulut dari aib muslim, Allah akan tutup aib di akhirat. Mau nggak ditutup aib di akhirat? Halo, masih hidup? Ini saya dibisikin Pak Haji Sukanda, Ustadz Kasyif, kalau ceramah di PT Skyward Industri jangan lama-lama, sebentar, karena katanya ibu-ibu
Win. Di sini katanya saking solehanya belum azan ada pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis karena tahu maknanya, tahu artinya. Wala 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nangis kalau sahabat baca Quran. Tetes Skyward katanya lebih hebat. Baru megang Quran menangis. Kenapa? Lipat. Tidak bisa baca. Jangan begitu. Ya, nanti saya mau kasih challenge PT Skyward Ramadan kita akan hadirkan imam. Kebetulan saya punya pesantren di Bogor yang mengajar Syekh dari Yaman, Hafiz Quran 30 juz. Saya mau tes Pak Haji Ridwan, Pak Ustadz Ridwan, hadirkan imam dari Yaman. Kita kita taraweh satu malam kita baca 3 juz. Setuju? Ini sepertinya ada perbedaan pendapat. Saya kaget ibu sama ibu-ibu di Jakarta. Saya hadirkan Syekh Hafiz Quran datang menjadi imam. Syekh langsung digas baca surat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Isya jam 7, selesai jam 10. Selesai, saya diketok pintu sama ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Kasyif. Itu imamnya kok imam gendeng. 3 jam sholat tarawih. Saya bilang alhamdulillah, minta maaf. Besoknya saya hadirkan imam dari Jember, Jawa Timur. Kebetulan sholatnya 23 rakaat. Imam ini bekas pemain F1 mabuk. 23 rakaat dihabiskan dengan 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi 7 menit? Datang ke rumah saya ketok-ketok. Assalamualaikum Ustaz Yasin. Ini baru imam favorit. Astagfirullah. Pada hari hidup di dunia tujuannya di mana? Bukan buat nonton TV, tapi jangan salah ya. Kalau mau nonton TV harus Kokoa TV. Buat apa? Jangan merek yang lain. Nah, boleh merek yang lain. Kalau nonton TV cocok bacanya Koka. Tulisannya cocok. Koka. Bacanya Koka. Oh, ini Koka. Mohon bagian marketing saya minta nomor rekeningnya. Saya mau beli yang 100 inci. Ada. Ternyata Koka punya yang 100 inci. TV lain nggak bisa bikin 100 inci. Tangan ibu bapak lah bisa bikin TV 100 inci. Koka. Ini kalau udah begini amplopnya beda. Jangan promosi. Bayangkan kalau nontonnya live dari Masjidil Haram tarawih, wah pahalanya luar biasa. Gara-gara orang lihat tawaf nonton Koka TV, orang jadi pengen umroh, pahala menanggung. Melihat ceramah Ustaz Kasyir di Damai Indonesia TV One, pahala menanggung. Yang nggak sholat jadi sholat, gara-gara Koka TV. Yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. TV ini sarana, bisa jadi pisau yang membunuh, bisa jadi pisau yang memotong buah yang manfaat dimakan oleh orang. Insya Allah Koka akan menghadirkan manfaat buat Indonesia. Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya ceramahnya lama atau sebentar? Lama. Ibu lama apa sebentar? Maghrib. Saya pertama kali hadir di pengajian tabligh akbar jamaahnya khusyuk. Salah satu jamaah ibu-ibu khususnya saking khusyuknya malahnya lembut. Tidur. Matanya merem. Tidur ya. Dalam hati dia ngomong, kapan ceramah ditutup dengan doa? Enggak ya.
Bu, ini ada yang tua, ada yang muda. Siapa yang tua? Merasa tuh. Bu, jadi orang tua itu akan bu. Kita semua juga akan tahu. Ada dua yang nggak bisa kita hindari. Tua dan tua. Siapapun di antara kita nggak bisa menolak tua. Siapapun di antara kita nggak bisa menolak tua. Oke, kembali lagi kita judulnya nih Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta Nabi? Halo, halo. Kenapa harus cinta Nabi Muhammad? Saya minta Pak Haji siapa yang berprestasi di sini? Semuanya hampir. Semuanya berprestasi. Oh, semuanya berprestasi. Kok siapa yang jawab? Saya mau kasih. Kenapa harus cinta Nabi Muhammad? Ya, sini, sini. Takbir. Ini sini nggak apa-apa. Saya udah jinak anak sini. Ini ada seorang ibu mau jawab. Ada mic satu lagi? Mohon. Mana dompet? Saya jelek-jelek ini raja minyak kayu. Ya, masya Allah. Sini Bu, jangan malu Bu. Kalau bisa jawab dapat duit, nggak bisa jawab push up 100 kali. Bu, sini. Ini Ibu Solehah. Masya Allah. Sini. Namanya Uswatun Hasanah, aku bagus banget namanya. Sini Bu. Karena acara ini bukan acara saya, acara bapak-bapak ibu semua. Jangan aku malu. Dewi Persib joget itu kagak malu. Jangan, itu lagi dalam acara kebaikan. Gak mungkin salah, tenang. Kenapa kerja sini? Lagi disaksikan live kerja ini. Ini mau oke, namanya saya menghadap ke kamera. Mik pakai mic-nya. Nih Abdul, mic ini. Oke, itu namanya saya Uswatun Hasanah. Sudah berapa lama kerja di PT Skyward? Kami Mic-nya deketin mic-nya. Udah belum? 22 tahun. 22 tahun. Kalau punya anaknya udah S2. 22 tahun. Lulus SMA kan 17 tahun, 18 tahun, 4 tahun S1 kalau punya anak S2. Ibu anaknya berapa? Sini 2. Saya udah saya baru. Langsung. Kenapa ibu hadir di sini acaranya mau Cinta satu Nabi Muhammad SAW. Kenapa cinta Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang akan menolong kita di akhirat nanti, yang membawa syafaat Nabi Qayyum akhir, menolong kita pas hari kiamat. Insyaallah. Bisa dilihat saya ada mama ibu. Ibu mau Foto. Ibu ada hadiahnya. Ibu 22 tahun. Apa suka dukanya kerja di Skyward? Sukanya apa? 22 tahun itu kalau singkat. Mohon maaf teman ibu ada nggak yang 22 tahun? Ini kayaknya karyawan paling lama ya? Ada lagi yang lebih lama? Skyward itu berapa tahun Pak Haji? Jadi berapa tahun? Jadi berapa tahun? Sampai hari ini udah berapa tahun Skyward? Oke, jadi ibu Uswatun dari Toshiba. Dari Toshiba ke Koka, udah 2 merek. Ibu mau hadiah apa dari saya? Sebutin. Jangan. Hadiahnya bro. Umrah. Iya, kamu sini. Ada kamera. Ibu mau hadiah apa dari saya? Selain bro. Ayo. Komen. Mic-nya pakai betul. Kamu apa-apa jadi pahala. Masya Allah, saya doain ibu pahala tidak terbatas.
buruk akan jadi cahaya hari kiamat. Amin. Allah. Ini saya punya 22 tahun mengais rezeki halal Roka TV. Anaknya berapa? 2. Dua. Suami kerja nggak? Punya suami nggak? Hah? Suami ada kan? Ketua itu matangnya sakinya mau ada rumah. Amin. Apa lupa punya suami? Gara-gara ngeliat punya suami dia mana dari adanya? Wah. Saya mau share bahwa orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, pilihan Allah. Amin. Mencari rezeki di saat orang lain jadi pejabat korupsi, demi Allah mereka hidup kepada Allah. Walaupun mereka punya jet pribadi, bisa naik jet pribadi, demi Allah hidup kepada orang lain. Tapi yang di sini keringat banting tulang pergi, bayangkan Pak Iwan dari Tambun di sini berapa jam? Sejam. Belum motor mogok, belum nggak bawa duit kalau ban lagi. Bocor. Perjuangan dahsyat demi Allah. Jangan menganggap Anda miskin, Anda orang kaya. Jangan menganggap Anda orang hina karya Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, tangan yang besar gara-gara cari rezeki halal, nanti hari kiamat akan jadi cahaya. Kemuliaan Allah yang menunjukin sama para koruptor. Tuh kamu hina walaupun di ruangan berhasil. Kamu hina walaupun jadi anggota DPR. Kamu hina walaupun jadi menteri. Lihat karyawan kita sewot tangannya rusak, Allah jadikan cahaya. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Karena mau nyari pahala, itu dikit aja. Oh. Amin, amin. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustaz. Makasih banyak Pak Ustaz. Bagi ya. Kayaknya mau nangis. Gimana nangis kakinya mau nangis? Ibu, di depan dong, di belakang. Di depan. Hah? Siapa lagi yang mau? Kalau begini semangat, insya Allah. Katanya dapat duit, dapat kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla, cinta Nabi Muhammad. Nanti hari kiamat kita akan datang ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi diriku. Saya malu minta syafaat buat kalian. Saya pernah makan buah yang dilarang Allah. Fakulnah bitu amrat Allah, wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Adam, boleh menikmati fasilitas surga, tapi satu pohon yang dimakan. Nabi Adam tergoda oleh syahwat, makan satu buah. Buah apa ini? Nanti salah lagi. Buah khuldi itu yang menamakan iblis, bukan Allah yang menamakan. Kita namakan buah terlarang. Buah khuldi itu artinya kekal. Kata iblis kepada Nabi Adam, kenapa Allah haramkan kamu makan buah ini? Supaya kamu tidak kekal di surga. Syajaratul khuldi itu yang memakan iblis. Nabi Adam terbangkit, terbunuh oleh iblis. Makanya jangan dekat-dekat sama iblis. Ya aku ngomong iblis di banyak sini. Jangan tergoda, oh ada iblis di tidur, berdosa sholat, as-sholatu khairun minan naum. Kenapa iblisnya mau kita masuk surga? Korupsi waktu aja, titip aja absen teman-teman. Gak usah pikir yang benar. Iblis. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hukuman Nabi Adam diturunkan. Ketika kita mati, hari kiamat ketemu Nabi Adam. Wahai kau yang tak percaya, silahkan. Saya percaya sama Quran. Saya percaya sama Nabi Sayyid Muhammad. Nabi kata nanti hari kiamat kita ketemu Nabi Adam. Minta syafaat, minta rekomendasi agar kita selamat hari kiamat. Matahari dekat. Kita akan hancur gara-gara dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi diriku. Kita datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, beri syafaat. Kita agak kuat, kita tenggelam sama kering dosa. Pernah ninggalin sholat, pernah makan yang haram, pernah menghabiskan waktu di jalan setan. Apa kata Nabi Musa? Nafsi diriku. Dulu saya pernah mendorong orang Mesir, Kibti, mati gara-gara didorong Nabi Musa. Siapa di sini yang mau didorong Nabi Musa?
Tuh premannya preman. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Kekal badannya kuat. Dorong orang-orang. Nabi Musa merasa salah. Kata Nabi Musa, gak bisa saya kasih syafaat ke dia. Malu, saya pernah berbuat salah. Kita datang ke seluruh para nabi, semua jawabannya sama, nafsi, nafsi. Kita nggak ada harapan lagi selamat hari kiamat. Nanti kita akan datang ke satu sosok, namanya kita lihat tulisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti jasadnya kita lihat, orangnya akan kita lihat terus jasadnya. Orangnya tampan, tidak tinggi, tidak pendek, dadanya bidang, dan dia kalau jalan cepat bukan pemalas. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kreditnya dikumpulin sama sahabat Nabi jadi punya kono. Yang kalau ada yang sakit datang Nabi Muhammad didulahin, wih sembuh seketika. Nabi mulia. Ketika kita datang, apakah Nabi Muhammad sama jawabannya dengan Nabi Adam nafsi-nafsi? Apakah sama kayak Nabi Musa nafsi-nafsi? Buru-buru dia rukuk buat kita semua. Rukuknya lama, faraka'a wa sajad sujud lama. Buat kita semua. Apa kata Nabi kita Muhammad di dalam sujud dan rukuknya? Disebut nama kita semua. Ummati, ummati, umatku ya Allah, jangan sengsara di hari kiamat. Umatku jangan sengsara di pada mahsyar. Jangan sampai sengsara gara-gara kredit dosa mereka. Ada yang tenggelam gara-gara kredit dosa. Dia pikirin nasib kita yaumul mahsyar. Hari mahsyar dikumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Itu alasan kita jatuh cinta sama Allah. Orang itu jadi pemimpin, hatta jadi direktur. Karyawannya panas-panasan, AC mati, genset mati, dia ada di ruangan AC. Betul-betul. Ada nggak satu direktur ketika karyawan panas dia turun ikut merasakan panas? Ada nggak? Jujur, yang ada pergi ke IKN udah pasang AC, udah pasang AC, baru datang ke situ. Dulu nggak ada air, belum ke IKN, susah airnya kotor, sudah bersih baru ke IKN, rakyat air kotor dia nggak ikut minum. Tapi ada pemimpin, dunia pemimpin kita sudah Nabi Muhammad. Ketika itu sahabat perang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, dia ikutan perang. Gak akan kita menemukan pemimpin di dalam sejarah manapun. Dia ikut perang. Kalau namanya perang, resikonya mati, resikonya dibunuh, resikonya cacat, dipotong kaki, dipotong tangan. Resikonya apa? Berdarah-darah. Nabi kita rela buat tersebut. Masuk lagi dari kita Nabi rela kesini. Apa buktinya? Perang Uhud. Perang Uhud umat Islam kalah. Bahkan tersiar berita Nabi Muhammad meninggal dunia. Perang Uhud. Ketika itu ada seorang perempuan lagi. Ketika dengar berita Nabi Muhammad meninggal dunia, dia datang ke Uhud. Uhud itu jaraknya ke Masjid Nabawi, Masjid Nabawi 5 km. Uhud itu nama gunung yang menutupi kota Madinah, dan semuanya bisa ke Madinah. Amin. Jadi ibu datang dari rumahnya, dia lari ke Uhud berkilo-kilometer nyari jasad Nabi Muhammad karena dapat berita hoax, berita bohong Nabi Muhammad meninggal dunia. Dicari satu-satu jasad. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Ibu, kayaknya suaminya mati syahid. Suaminya mati syahid sama suami sayang apa enggak, Bu? Ini ngomong sayang ini jadi korban. Sayang kalau uang belanja banyak tidak sayang. Kalau nggak dikasih uang belanja, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang kita belanja. Hati-hati nih punya istri orang Cikarang. Suami ibu meninggal. Apa kata ibu ini? Alhamdulillah. Suaminya meninggal dia senang. Kenapa meninggal perang di jalan Allah mati syahid? Alhamdulillah. Bu, anak kandung ibu meninggal dunia. Alhamdulillah. Bu, paman ibu meninggal, orang tua ibu meninggal itu korban Islam lebih dari 70 orang. Wah, dikasih tisu. Yang ngasih tisu masuk surga. Amin. Ngasih tisu aja masuk surga diwain. Gimana kalau ngasih? Ada minum ada. Ngasih minum.
Ngasih TV dong. Ngasih TV mereknya. Ini kurang ini saya dikasih hadiah TV 100 inci. Nanti saya taruh di pesantren saya nonton sejarah-sejarah dari Isa. Kalau 100 inci kelihatan. Coba yang 32 inci. Santri ada 200 kagak kelihatan. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibu ini dikasih tahu seluruh keluarganya mati syahid di perang Uhud. Tuh ibu nggak bergeming. Ibu nyari siapa sih? Kata di sahabat, udah saya kasih tahu suami ibu meninggal, udah saya kasih tahu bapak ibu meninggal, udah saya kasih tahu paman ibu meninggal, anak ibu meninggal. Ibu nyari siapa? Saya dari Rasulullah, saya dari Nabi Muhammad. Subhanallah, begitu cintanya dia sama Nabi Muhammad, lebih cinta dia sama orang tua, lebih cinta dia sama anak kandung dia. Kemudian ibu ini ditunjukin kemah. Nabi Muhammad SAW ada di kemah dan duduk. Darahnya bercucuran. 3 biji gerahan Nabi copot. Buat kita. Dilihat Nabi Muhammad masih hidup, ibu ini semringah, senang. Nabi kau masih hidup, alhamdulillah. Apa kata ibu ini? Kullu musibatin ba'daka jalan. Wahai Rasulullah, musibah menimpa saya, menimpa keluarga saya kecil. Yang penting jangan sampai musibah menimpa dia. Kalau engkau yang tertusuk duri, baru musibah. Kalau anak saya meninggal, apa? Suami saya meninggal lebih baik daripada engkau meninggal. Pernah nggak kecintaan kita sama Rasulullah ini? Nah, apa yang mau hilang? Asal jangan Nabi Muhammad hilang di hati saya. Tidak apa-apa dunia hilang, sedihnya apa? Yang penting jangan sampai kita gak ketemu Nabi Muhammad di sini. Inilah orang beriman. Gak akan pernah mungkin orang yang cinta Nabi Muhammad sedih berpanjang. Gak mungkin galau, stres, di PHK gak apa-apa. Siapa bilang di PHK itu musibah? Siapa bilang kehilangan pekerjaan itu musibah? Musibah kalau gak ada Nabi Muhammad di hati kita. Memang yang ngasih kerjaan kita satu pabrik masih banyak, betul-betul. Yang ngasih rezeki siapa? Allah, bukan manusia. Tapi kalau nggak ada syafaat Nabi Muhammad, siapa yang bisa ngasih syafaat? Saya kerja ke Taiwan. Taiwan ini bagus. Udah nggak? Wah, beliau sangat berbanyak. Saya bisa jadi orang lain karena yang punya duit bukan Taiwan doang, betul. Yang punya duit banyak, ada 1.000 orang, 2.000 orang punya PT di perusahaan. Tapi Nabi Muhammad only one yang punya syafaat uzma itu ada di tangan beliau di hari mahsyar. Nanti ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad pengen minum telaga Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar, shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Al-Haud itu nanti kasih nanti hari mahsyar kita kehausan dalam matahari di kepala kehausan. Siapa yang minum tidak akan haus lagi. Yang punya telaga itu Allah kasih ke Nabi Muhammad. Tidak ada di nabi lain, tidak ada di rasul lain. Bukan punya kiai kita, bukan punya habib kita, bukan punya ustaz kasih, tapi cuma Nabi Muhammad yang dikasih hak ngasih. Kalau udah minum tidak akan haus. Tahu ibu alasan Nabi mau kasih minum? Dilarang sama mereka Jibril. Jangan kasih minum orang ini cuma ngaku-ngaku umatmu. Sekarang kan banyak orang yang ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi perilakunya tidak bukan Muhammad, bukan mengikuti lifestyle dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak tahu mana ahdasu apa. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat setelah kematian kamu. Mereka ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak sholat. Boro-boro sholat, azan kumandang dia tutup kupingnya. Ketika ada kewajiban hijab, pakai jilbab, dia malah pakai pensi. Apa tuh yuk pensi? Yuk keteknya nomor sedikit. Dia pakai tank top, dia pakai hot pen. Hot pen apa? Hot itu panas, pen itu pendek. Jadi ketika ada yang pakai hot pen, kepala laki-laki pada keluar asap. Dapat izin, ada malaikat Jibril jangan di sini, ngaku-ngaku doang, kita takut. Kenapa kita nggak ada yang maulid Nabi? Kita pengen menumbuhkan cinta di hati kita, biar kita nggak omong.
Ngaku cinta Nabi Muhammad, mulutnya nggak salah. Bahkan Nabi pernah naik tangganya 3 kali. Ini masih mau dengerin, belum masih mau selesai. Ush. Ini nungguin ceramah apa nungguin hadiah lagi? Dua-duanya. Nah ini bapak-bapak tolong dipilih Pak Haji Sukanda. Ustaz Ridwan mana jamaah yang mau dipilih? Saya kasih hadiah dia. Mana? Ya? Anak-anak Nabi Muhammad ada berapa Pak? Siapa bisa jawab? Muhammad ada berapa? Ayo Pak, kita tahu dong. Siapa? Siapa namanya? Pak Oleh. Pak Agung Prima itu mana? Orangnya Pak Agung. Oh iya. Duitnya udah banyak. Nggak butuh duit. Maju Pak. Jangan ini Pak, bukan buat salah benar, bukan pintar, bukan dia menyemangati kita untuk mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad. Oke? Bukan apa-apa biar kita cinta belajar sama Nabi Muhammad. Biar kita pengen kenal Nabi Muhammad, itu tujuannya. Wah, biasa nih. Pak Agung Prima ini. Waduh, digagas. Pak, siapa namanya Pak? Kenceng tuh. Kenal nggak Bu? Ibu. Oh ini pimpinan juga, salah satu pimpinan. Apa jabatannya? Skyward. Leader. Pak bikin TV susah nggak sih? Di gudang sama saya supaya apa ya? Bukan yang bikin. Udah berapa tahun di PT Skyward? Saya dari tahun 2001. Berarti 23 tahun Bu. Bu, kayaknya duitnya dikurangin Bu. Alhamdulillah. Ada yang lebih lama. Bercanda ya. Suatu rasa. Ya. Ibu lagi WA anaknya. Ibu dapat duit. Mau beli hadiah apa? Bagus. Waduh, ini kasih bocoran kode. Pak, anak Nabi Muhammad ada berapa Pak? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah Pak. Nggak bisa jawab saya kasih hukuman Pak. Nggak tahu Ustaz. Lupa saya. Woi, bisa jawab. Rambutnya berapa Ustaz? Oke, dapat hadiah. Ganti sama bullshit. Oke saja dah 250.000. Bagi-bagi yang lain yang begitu. Ya mau itu udah banyak kayaknya pakai yen. Alhamdulillah. Pakai yen apa pakai dolar? Iya. Boleh nama lagi jadi. Oke Pak Agung, di samping Pak Yun dulu, pulang sahabat dekat, sahabat akrab di Pak Idris. Kalau istri ibu nggak boleh. Bahaya. Gue yang dimuliakan Allah, apa yang dimuliakan sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad, pintu gerbangnya mengenal. Ibu ketika kenal sama saya, makin tahu makin sebel. Dulu waktu acara sama suatu ditraktir makan apa aja. Pas waktu udah nikah baru ketahuan akhlak suami. Betul. Ya ternyata hidupnya morok. Ya ternyata pahit. Gajian sibuk gajian 5 juta ngomong cuma 2 juta. Semakin kenal manusia. Aibnya bokong. Kekurangannya ada. Tapi orang kenal Nabi Muhammad. Yang ada semakin jatuh cinta. Karena nggak ada aib. Kulikna bila aib. Diciptakan Allah tanpa aib. Semakin dia cinta musuh bisa jadi orang yang membela Nabi Muhammad. Musuh. Dari musuh jadi cinta. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Musuh pengen bunuh Nabi Muhammad. Tapi sekarang kuburannya di sampingnya Masjid Allah. Ketika dia mau membunuh Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Umar, jangan bunuh Muhammad dulu. Adik kamu udah masuk Islam. Fatimah bintu Khattab udah masuk Islam. Umar berkata, ketika Umar lagi mau menuju rumah Fatimah lagi baca Quran.
diajari Quran sama sahabat Nabi namanya Khabbab bin Arad. Ketika lagi ngaji diketok. Siapa? Umar. Ketakutan di sini karena Umar tuh tak pernah mikir kalau gak suka main pukul, gak suka bunuh. Itu Umar, preman, Quraisy. Pas datang Umar, suara yang saya dengar, kayaknya ada suara apaan? Kata Fatimah, nggak ada suara. Ternyata lagi diajar Quran, Qurannya lagi diumpetin di perut Fatimah. Fatimah, saya dengar kamu sudah murtad dari ajaran Quraisy di lima bersalah. Kata Fatimah, saya nggak murtad, saya masuk Islam. Qurannya adiknya, akhirnya adiknya ditampar. Tampar, sakitnya, sakitnya di mana? Kenapa di sini? Jatuh, mushaf yang diumpetin, Quran yang diumpetin berjatuhan. Pas Umar memegang, kata Fatimah, jangan pegang. Kamu najis. Quran hanya buat orang suci. Kata alimnya mandi. Karena Umar masih minum khamar, bukan minum, tapi kalau minum khamar satu drum, taler, mabuk. Umar mandi, udah sadar dia baca Quran. Dia dahsyatnya Quran. Kalau mau dapat hidayah, dia kan Muhammad banyak baca Quran. Surat Toha, kita buka Quran di rumah surat Toha 1 sampai 20. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Innani ana Allah fa'budni la ilaha illa ana. Sampai ayat itu, aku Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku. Ibadahnya hanya aku sama Tuhan. Kata Umar, ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan manusia. Di mana Muhammad? Saya mau masuk Islam. Ditunjukin rumah, Arqam bin Abi Arqam. Umar masyarakat. Tadinya benci jadi cinta. Itulah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngambilin ayat masuk surga dulu. Ini jarang-jarang ceramah berdebat. Kalau minum duduk, nggak boleh berdiri ya. Kalau minum tangan, ya boleh tangan kiri. Karena setan makan dan minum kiri. Kenapa orang kesurupan bisa jadi minum tangan kiri? Makan tangan kiri. Dan kalau minum nggak boleh bernafas. Tahan dulu nafas tadi. Nah, Rasulullah kalau minum 3 kali. Bismillah. Bukan sekali. Ini tutorial sunnah Nabi sekaligus harus. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Ternyata Rasulullah SAW lagi ceramah ngajarin orang dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun di Mekah di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Pada saat ketok pintu rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, siapa? Umar. Seisi rumah pada saat preman kita bakal digebukin, kita dibunuh. Hamzah bin Abdul Thalib juga sama, dia pembesar Quraisy, sudah masuk Islam duluan. Apa kata Hamzah? Umar, kalau mau damai, damai. Kalau mau perang, perang. Pas dibuka, Hamzah, saya pengen dekat Muhammad, masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Langsung bersyahadat tangan Rasulullah yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekarang kita umumkan Islam agama yang benar. Saya siap resikonya walaupun nyawa terkena. Umar lah yang pertama kali terang-terangan dakwah Islam. Bahkan hijrah ke Madinah, yang lain berumpat. Karena kalau hijrah ke Madinah ketahuan dibunuh. Umar terang-terangan, siapa yang mau jadi janda istrinya, siapa yang mau jadi yatim anaknya, datang bersama Umar. Kita dua, nggak ada yang berani datang panggilan Umar. Hijrah ke Madinah. Sekarang makamnya di samping Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen dapat hidayah, pertama cintai Nabi Muhammad dulu di hati. Dekatkan Quran, kirim baca aturan bareng sama ke pabrik, sebelum ke pabrik baca Quran sama anak, sebelum sekolah baca Quran sama suami, sebelum mau kerja baca Quran, ibu sebelum ke pasar baca Quran. Nanti rasakan perbedaan hidayah cahaya dari Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya minta maaf
perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Kulthum Fatimah. Ini saya ngajarin bapak-bapak awal tuh. Nah, tim hadroh, ayo dong, biar kagak nganggur. Kita sholawat terakhir sebelum doa. Nah, ini dari majelis apa tadi? Pondok pesantren Al-Mutakin. Al-Mutakin. Masjid Al-Mutakin. Jadi mana? Jadi mana? Tadi ngomong pakai sarung, pakai dalaman. Saya anak pesantren, jadi setiap hari pakai sarung. Ya. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad naik tangga. Amin, amin, amin. Para sahabat bilang ya Rasul kita tidak ada yang doa. Atani Jibril datangin saya. Jibril yang doa saya amin. Ini doa nggak mungkin ditolak pasti kabul. Ya pertama Rogima anfu rojul man adroka alaihi wa lahu aw kilahu fala min khilajah. Celaka Muhammad nggak masuk surga, hidupnya nggak bahagia kalau punya orang tua atau salah seorang keduanya tapi nggak masuk ke surga. Punya orang tua tapi nggak ingin Allah, nggak membahagiakan orang tua, nggak nyenengin orang tua, nanti dia kiamat dia bakal susah, dunia susah. Amin ya Rasul. Amin. Yang kedua, rogimaan siapa yang hidupnya nggak bakal bahagia dunia akhirat? Rogimaan rojul man dzukirta indahu fala tusalli alaihi. Celaka, nggak bakal masuk surga orang yang disebut nama engkau di telinganya tapi mulutnya nggak tergerak untuk sholawat. Nabi Muhammad nggak ada cinta. Tapi kalau ada konser Bruno Mars, dia beli tiket 8 juta najis. Tapi kalau cinta dengan Muhammad dia diam aja. Nggak ada gerak untuk hadir maulid, untuk sholawat. Kata Rasulullah celaka, amin. Diberi dengan celaka, Rasul amin. Makanya kita kalau ada sholawat, mulut ikutin. Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Rasul amin apa? Jibril doa Raqima anfu rajulan man adraka alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celaka orang yang dapat kesempatan Ramadan tapi Ramadan enggak mengampuni dosa. Ramadan dia enggak terawih, Ramadan dia enggak puasa, Ramadan dia enggak baca Quran. Ramadan itu bulan maghfir. Tapi enggak jadi momentum dia mendekati diri semua. Celaka. Jibril yang memimpin. Oke, salawat apa yang paling kalian sukai? Mana yang paling favorit untuk band di antaranya? Katanya Giant malah Nomas. Apa? Ada Rakat Za'ayna Yashruqa wa li taibata gharafat ishqa. Amin. Ampun semua dosa-dosa yang kecil, yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terang. Doa yang kami nggak tahu kapan kami wafat, kapan kami akan dipanggil oleh Allah. Satu
husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan dosa kami sudah bersih ke Allah. Ya Allah, muliakan Allah, muliakan orang tua kami. Berikan kami kesempatan membawa orang tua kami ke tanah suci Mekah Madinah. Karena saya yakin, kami yakin tidak ada kebahagiaan tertinggi orang tua kecuali melihat Ka'bah, kecuali melihat makam Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan kami menggandeng tangan ayah kami, ibu kami tawaf Ka'bah, memberikan minum air zam-zam langsung dari sumber di depan Ka'bah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin, semoga ketemu lagi Bu ya. Rumah saya di Jakarta Pak, Komplek Bulog Rawamangun. Yang mau mampir silakan kita mengajukan. Bersama Pak Satu setuju dari rumah. Karena nggak ketemu di Jakarta, kita ketemu di Mekah. Kalau di Mekah kita ketemu di Madinah. Kalau di Madinah kita ketemu lagi di surga. Muhammad. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.